Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel, di mana kita akan membahas bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Pada materi ini, kompetensi dasar dari SPLDP yaitu yang pertama, menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah konseptual. Yang kedua, menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Dan indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah menyelesaikan suatu masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Yang kedua, menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Metode eliminasi. Metode eliminasi merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SPLDP. Metode ini dilakukan dengan menghilangkan salah satu variabel untuk memperoleh nilai dari variabel yang lain. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buatlah model matematika dari permasalahan yang diketahui. Yang kedua, samakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan pada suatu sistem persamaan dengan cara mengalihkan bilangan kedua persamaan tersebut. Yang ketiga, jika salah satu dari suatu sistem persamaan mempunyai koefisien yang sama, maka kurangkan persamaan tersebut, sehingga diperoleh nilai salah satu variabel. Yang keempat, jika salah satu variabel mempunyai koefisien yang berlawanan, maka jumlahkan kedua persamaan tersebut, sehingga diperoleh nilai salah satu variabel. Untuk lebih memahami masalah terkait dengan SPLDP, kita akan bahas masalah yang pertama. Oka dan Dewa merupakan siswa kelas 10 perhotelan. Pada mata pelajaran tata hidang, mereka diharuskan untuk membuat rangkaian bunga atau flores sebagai tugas akhir. Oleh karena itu, Oka dan Dewa pergi ke toko bunga untuk membeli bunga dan vas bunga. Oka membeli 3 paket bunga dan 4 vas bunga seharga 65.000. Dan Dewa membeli 2 paket bunga dan 3 vas bunga seharga 45.000. Jika Depi ingin membeli 1 paket bunga dan 1 vas bunga, berapakah Depi harus membayar? Permasalahan di atas bisa diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama, 3 paket bunga dijumlahkan dengan 4 vas itu harus dibayar sebesar 65.000. Yang kedua, 2 paket bunga dengan 3 vas bunga itu harus dibayar sebesar 45.000. Dan berapakah harus membayar jika membeli 1 paket bunga dan 1 buah vas bunga? Langkah-langkah dalam penyelesaian masalah tersebut, kalian harus membuat yang diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah Oka membeli 3 paket bunga dan 4 vas bunga seharga 65.000. Dewa membeli 2 paket bunga dan 3 vas bunga seharga 45.000. Dan yang ditanyakan, berapakah Depi harus membayar jika yang membeli 1 paket bunga dan 1 vas bunga? Langkah pertama untuk mencari penyelesaian masalahnya, yang pertama harus pemisahan variabel terlebih dahulu. Yang dimisalkan adalah harga 1 paket bunga itu dimisalkan X, harga 1 vas bunga itu dimisalkan Y. Langkah kedua itu dengan pemodelan matematika. Perhatikan kembali gambar yang tadi.
Perhatikan kembali, sekarang kita akan buat model matematikanya. Model matematika yang pertama adalah persamaannya 3x tambah 4y sama dengan 65.000. Yang kedua, perhatikan gambar yang ini. Ini akan menjadi 2x tambah 3y sama dengan 45.000. Dari model matematika ini, kita akan cari nilai variabelnya. Pertama, atau langkah berikutnya adalah menyelesaikan SPLDP dengan metode eliminasi. Yang pertama adalah kita akan mencari dengan menggunakan eliminasi variabel x. Selanjutnya, tulis kembali modelnya. Karena kita akan mencari mengeliminasi variabel x, berarti kalian fokus ke variabel x. Kalikan variabel x ini dengan sebuah bilangan agar nanti kedua bilangan ini bisa hilang. Untuk persamaan pertama, kalikan dengan 2. Berarti persamaan pertama semuanya dikalikan dengan 2, sehingga hasilnya adalah 6x tambah 8y sama dengan 13.000. Nah, sekarang agar persamaan kedua ini memiliki nilai yang sama, variabel x-nya, dengan persamaan yang pertama, kalian harus kalikan dengan 3. Kalikan semua nilai pada persamaan pertama dengan 3, sehingga ini akan menghasilkan 6x tambah 9y sama dengan 13.000. Nah, sekarang agar variabel x hilang, ini bilangannya sama, maka kalian harus fokus mencari operasi yang tepat. Di sini operasi yang tepat adalah operasi pengurangan. Dikurangkan seperti biasa, didapatkan negatif y sama dengan negatif 5.000 dan y sama dengan 5.000. Langkah berikutnya adalah eliminasi variabel y. Caranya sama, tulis kembali model matematikanya. Berikutnya fokus ke variabel y. Dikalikan dengan bilangan agar y-nya bisa hilang. Yang pertama, y-nya dikalikan dengan persamaan pertama, kalikan dengan 3. Berikutnya kalikan 3 persamaan pertama semua dengan 3. Dapat hasil 9x tambah 12y sama dengan 195.000. Berikutnya, persamaan kedua kalikan dengan 4. Sehingga hasilnya ada 8x tambah 12y sama dengan 180.000. Nah, sekarang agar variabel y-nya bisa hilang, maka tanda operasi yang tepat adalah tanda pengurangan. Nggak dikurangkan seperti biasa. X sama dengan 15.000. Selanjutnya adalah kita dapatkan nilai dari X-nya adalah 15.000 dan Y-nya adalah 5.000. Nah, sekarang berapakah DP harus membayar? Ingat kembali ilustrasi yang di depan. 1 paket bunga tambah 1 pas bunga. 1 paket bunga itu harganya adalah 15.000. 1 pas bunga itu harganya adalah 5.000. Sehingga DP harus membayar secara keseluruhan adalah 20.000. Permasalahan yang kedua. Suatu penginapan di daerah Ubud terdiri dari beberapa kamar. Jika setiap kamar diisi oleh 2 orang tamu, maka ada 12 tamu yang tidak menempati kamar. Jika setiap kamar diisi oleh 3 orang tamu, maka akan ada 2 kamar yang kosong. Berapakah banyak tamu dan banyak kamar di penginapan tersebut? Prosesnya hampir sama dengan masalah pertama. Kalian buat dulu apa yang diketahui. Apa yang diketahui pertama? Yang diketahui pertama adalah
Jika setiap kamar diisi oleh 2 orang tamu, maka akan ada 12 tamu yang tidak menempati kamar. Yang diketahui berikutnya, jika setiap kamar diisi oleh 3 orang tamu, maka akan ada 2 kamar yang kosong. Yang ditanyakan, berapakah banyak kamar dan banyak tamu di penginapan tersebut? Langkah pertama, pemisalan variabel. Yang dimisalkan di sini adalah, yang pertama, banyak tamu itu kita misalkan dengan X. Yang kedua, banyak kamar kita misalkan dengan Y. Selanjutnya, pemodelan matematikanya. Untuk pemodelan matematika, kita tulis kembali apa yang diketahui. Jika kamar diisi oleh 2 orang tamu, maka ada 12 tamu tidak menempati kamar. Ini kita bisa terjemahkan ke dalam bentuk matematik. X sama dengan 2Y tambah 12. Jadi banyaknya siswa sama dengan 2 orang tamu menempati kamar itu dijumlahkan dengan banyaknya yang tidak menempati kamar. Berarti fokus ke banyaknya tamu. Yang kedua, jika setiap kamar diisi oleh 3 orang tamu, maka ada 2 kamar yang kosong. Maka jika dibuat dalam bentuk matematiknya, X sama dengan 3 dalam kurung Y kurang 2. Nah, kedua persamaan ini kita bisa ubah agar menjadi bentuk umum persamaan linier 2 variabelnya. Yang pertama akan diubah menjadi X kurang 2, Y sama dengan 12. Yang berikutnya akan diubah menjadi X kurang 3, Y sama dengan negatif 6. Dan kedua persamaan ini adalah model matematika dari permasalahan yang kedua. Nah, sekarang kita mencari berapa nilai variabel X dan variabel Y-nya. Kita akan eliminasi variabel X. Tulis kembali modelnya. Fokus ke variabel X-nya. Karena ini variabel X sudah sama, berarti kita akan langsung eliminasi dengan mengisi tanda operasinya adalah tanda pengurangan. Nah, kita kurangkan seperti biasa, operasikan lebar biasa, ini akan menjadi Y sama dengan 18. Berikutnya, eliminasi variabel Y. Tulis kembali modelnya. Nah, sekarang kita fokus ke variabel Y dengan mengalihkan persamaan pertama dengan bilangan 3, kalikan dengan 3. Selanjutnya kalikan persamaan pertama dengan 3, sehingga ini akan menjadi 3X kurang 6Y sama dengan 36. Persamaan yang kedua dikalikan dengan bilangan 2. Lalu kalikan semua persamaan pertama dengan 2. Sekarang ini akan menjadi 2X dikurang 6Y sama dengan negatif 12. Nah, sekarang untuk menghilangkan variabel Y-nya, jangan sampai keliru mengisi tanda operasinya. Ini bilangan yang sama dengan tanda yang sama juga, sehingga di sini akan menjadi operasi pengurangan. Sehingga kita kurangkan X sama dengan 48. Kita dapat simpulkan bahwa dari eliminasi tadi kita bisa mendapatkan nilai X sama dengan 48 dan Y sama dengan 18. Jadi, kita dapat menyimpulkan kembali banyaknya tamu di penginapan tersebut adalah 48 dan banyaknya kamar di penginapan tersebut adalah 18. Silahkan dipahami cara menyelesaikan SPLDP dengan metode eliminasi untuk masalah kontekstual.